Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayal qadirun usiku wa ya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat yang selalu harus kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini tidak hanya di lisan, tapi harus masuk ke dalam hati kita sehingga membawa jiwa dan raga ini benar-benar menapaki jalan menuju rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam ketiga. Sebagian jamaah sudah malam keempat. Adalah satu momentum yang kita lewati bersama, di mana kita mendapati diri kita di malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sebelum memasuki bulan Ramadan, sepertinya kita malas bergerak menuju masjid. Sebelum memasuki bulan Ramadan, tangan ini lebih hebat memegang HP daripada memegang Al-Quran. Mata ini terasa perih ketika membaca Al-Quran baru satu lembar, tapi membaca WhatsApp dan lain-lain sebagainya sepertinya berjam-jam, sepertinya masih 100 watt. Isi kantong sebelum Ramadan kecil, selalu mencari nilai kecil di antara yang terbesar. Tetapi alhamdulillah, sepertinya ada dorongan yang kuat yang muncul dalam hati kita. Uang 100.000 kecil malam ini. Kenapa? Karena ada kesadaran yang muncul bahwa harta yang saya miliki adalah harta yang saya belanjakan di jalan Allah, bukan harta yang masih tersimpan. Maka kondisi seperti ini, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga baik-baik. Karena satu kondisi di mana jiwa dan raga ini berjalan bersamaan dengan satu komitmen yang sama. Berbeda dengan bulan sebelumnya. Pikirannya lari ke kafe, hatinya lari ke masjid, tapi kakinya lari ke pantai ide. Tidak nyambung. Malam ini kita temukan sejak maghrib tadi kita masih tetap berada di masjid, dan serasa-rasa hatinya kita juga tetap berada di masjid, tidak mau pulang. Kenapa seperti jamaah sekalian? Inilah keistimewaannya Ramadan. Rasa malas muncul sebelum masuk Ramadan, tiba-tiba diubah, dikondisikan oleh suasana Ramadan. Dulu kita banyak bergaul dengan dunia, sekarang masuk Ramadan banyak bergaul dengan akhirat. Dulu kita banyak berbicara tentang dunia, berpikir tentang dunia. Sekarang masuk Ramadan berbicara tentang akhirat, berpikir tentang akhirat. Kenapa jamaah sekalian? Coba kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Adakah di antara jamaah yang pernah di tahun lalu sama kita di dalam masjid di bulan Ramadan yang sama? Sepertinya sudah ada yang meninggalkan kita. Kesempatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita pada malam hari ini
atau di bulan ini adalah bukan kesempatan yang biasa-biasa saja. Kesempatan yang memang ditunjukkan oleh Allah untuk kita, agar kita mau kembali ke hadapannya. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana kembalinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau dalam keadaan baik kita, mau dalam keadaan buruk kita, mau dalam keadaan banyak kebaikan kita, ataupun mau banyak keburukan kita atau dosa kita, mari kita sama-sama kembali. Kenapa? Momentumnya, suasananya membuat kita memang harus kembali. Setelah 11 bulan lamanya kita lari di hadapan Allah dan berlari di hadapan Allah, sekarang kita harus berlari kembali di hadapan Allah dan teringat selalu akan Allah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi seperti inilah kemudian harus kita jaga, karena kesempatan untuk memperbaiki diri tidak datang dalam suasana seperti ini. Hati dan pikiran kita, jiwa dan raga kita sepakat untuk memperbaiki diri. Maka beruntunglah kita mendapati diri kita dalam keadaan baik dan berada di tempat yang baik. Dan juga beruntunglah kita kalau kita mendapati diri kita tidak baik tapi berada di tempat yang baik, karena akan berujung pada kebaikan. Ada seorang sahabat diriwayatkan, berjumpalah, disampaikanlah kepada Rasulullah SAW keadaannya. Maka diberitakan sahabat ini punya masalah besar terkait dengan maksiat, sehingga jiwanya dikotori dengan banyak dosa. Maka kemudian dia mengatakan bahwa Rabb saya adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengampun. Pemahamannya ini masuk ke dalam jiwanya, sehingga ketika dia merasakan ada dosa yang melekat pada dirinya, dia pun kembali kepada Allah untuk bertaubat. Maka kata Rasulullah, diampunilah dosanya, dan kata Allah, saya tidak peduli yang lainnya, selama dia tidak melakukan kemusyrikan di hadapan Allah, diampuni seluruh dosanya. Maka setelah dia diampuni dosanya, dia kembali berbuat dosa, berulang lagi kembali melakukan dosa. Maka karena dia juga tahu bahwa Rabb saya adalah Tuhan saya adalah Allah, dan dia Maha Pemaaf, maka dia lagi kembali kepada Allah meminta maaf, mohon ampun atas kesalahannya, atas kelalaiannya. Maka kata Rasul, diampuni lagi dosanya, dan Allah tidak peduli dengan apapun itu. Tapi apalagi yang terjadi? Kembali lagi melakukan dosa. Maka kata Rasul, dia pun datang kepada Allah karena dia tahu bahwa Rabbnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim, pemaaf dia. Maka dia lagi kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Berkali-kali dia datang kepada Allah dengan membawa dosa begitu banyak, selalu Allah mengampuni dosanya, dan Allah tidak peduli yang lain. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita merasa pernah lalai di hadapan Allah, mungkin kita merasa pernah jauh dari masjid Allah, mungkin kita merasa pernah jauh dari kitab Allah, Al-Quran Allah, mungkin kita jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah. Maka kesempatan ini, setelah kita merasakan ada banyak kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah, maka kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu Ramadan malam keempat dan malam-malam selanjutnya, apakah kita masih berada di tempat ini? Kita tidak tahu. Dan apakah juga kita akan memastikan akan berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya? Kita juga tidak bisa tahu. Yang kita tahu, kita sudah ada di dalam masjid, di mana tempat ini adalah tempat yang terbaik dan paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita jamaah sekalian, karena jiwa dan raga ini berada di masjid dengan satu niat yang baik di hadapan Allah, memperbaiki diri dari segala keburukan yang pernah kita lakukan, meningkatkan kualitas diri dari kekurangan kualitas kita di hadapan Allah selama ini, mencas kembali nilai keimanan kita di hadapan Allah, nilai ketakwaan kita di hadapan Allah,
Sehingga 11 bulan berikutnya kembali kita benar-benar diterangi dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi-lagi adalah manusia biasa. Biasanya, karena kita manusia biasa, biasanya Ramadan hebat kita dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kualitas iman kita benar-benar baik. Tapi kenapa kita sering menjumpai diri kita di bulan-bulan Ramadan yang lalu, setelah melewati Ramadan, kenapa setelah lewat Ramadan Idul Fitri, kenapa kita malas ke masjid? Adakah yang keliru Ramadan kita yang lalu? Setelah Idul Fitri dicari kita, mana bapaknya si A, mana bapaknya si B? Sibuk. Kapan kita bisa bertemu dengan dia? Jumat. Tapi hari ini, alhamdulillah, mungkin kesalahan itu sudah kita dapatkan. Oh, di sini letak kesalahan saya di bulan lalu. Sehingga tidak berbekas pada bulan-bulan berikutnya. Karena harapannya bulan Ramadan ini mentarbiah diri kita, melatih diri kita untuk benar-benar berada dalam koridor yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita jaga. Ucapan kita jaga. Pandangan kita jaga. Sikap kita kepadanya selain diri kita jaga. Bahkan kepada diri kita juga sikap-sikap kita jaga. Di saat tidak ada orang yang melihat, sikap kita jaga. Artinya benar-benar kita diajar, dilatih untuk kemudian bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena orang. Inilah hikmahnya Ramadan, karena melatih kita memiliki sifat terhindar daripada sikap selalu pamer, ria. Karena itu Allah mengatakan puasa itu untukku dan sayalah yang membalasnya. Artinya dari ibadah yang pernah kita lakukan selain puasa itu untuk kita. Tapi Allah mengatakan khusus untuk puasa, Allah mengatakan puasa itu untukku dan sayalah yang membalasnya. Kenapa? Karena yang mengetahui diri kita puasa hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, orang tahu kita sholat. Kalau kita haji, orang tahu kita berhaji. Kalau kita bersedekah, orang tahu bahwa kita bersedekah. Tapi puasa, kalaupun kita mengaku puasa, kalau kita memang tidak puasa, tidak akan pernah diakui di hadapan Allah. Karena itu puasa dikatakan ibadah rahasia. Disinilah kita dilatih untuk ikhlas menjalankan satu amalan yang mudah-mudahan dengan amalan ini berdampak, berefek pada ibadah-ibadah yang lain. Kita melakukannya karena Allah Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita ibadah di malam pertama masih sama dengan malam kedua. Demikian pula malam kedua masih sama dengan malam ini. Kita lihat kemarin malam, alhamdulillah, setelah pulang dari masjid kita sanggup melaksanakan tahajud di jam 2, jam 3 sebelum sahur. Alhamdulillah, 5 lembar Al-Quran telah dibaca. Alhamdulillah. Subuh-subuh pergi kita ke masjid, 100.000 masuk di kotak amal. Alhamdulillah. Kondisi inilah yang benar-benar kita harapkan tetap berada pada diri kita, di mana kita di hadapan Allah tidak pelit mengosongkan waktu-waktu kita untuk kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dalam segala kondisi di mana dunia ini senantiasa menarik kita untuk menjauhinya.